dokter di Malaysia ini memang sangat bagus. Apa sangat bagus. Apanya? Pasien itu diutamakan ya, gak menanyakan berapa biayanya enggak ya gitu ya Mas, langsung Bukan, ya. Gini loh, kita ini orang asing ya. Ya. Kita ini orang asing, bukan warga negara. Ya, udah tahu lah gimana yang diutamakan itu keselamatannya. Keselamatan dulu. Yang diutamakan itu manusianya, bukan masalah uangnya, paspor atau IC. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mas Iki, vlognya orang Indonesia yang berada dekat Malaysia. Oke deh, banyak yang bertanya-tanya kepada saya kenapa Mas Romlinya kurang upload ataupun semalam gak upload gitu ya. Ternyata Mas Romlinya telah telah melahirkan baby istrinya. Wah, selamat ya Mas ya. Bukan saya yang melahirkan. Siapa? Siapa, ya istri saya lah. Oh, istri sampean. Jadi kalau gua yang ngelahirin, mau ngelahirin dari mana? Oh iya. Jadi pertanyaan saya sekarang Mas ya. Iya. Kelahiran saya nggak pernah melahirkan ya. Bukan saya, orang lain gitu ya. Laki-laki. Iya, laki-laki. Dan saya bertanya kepada sampean ini. Sampai kan lahir istrinya tuh di Malaysia. Iya. Lahirnya di Malaysia, terus biayanya berapa? Terus kesegasannya sampai kan termasuk warga asing. Iya, bukan warga negara. Bukan warga negara. Iya. Apakah dilayan seperti warga negara gitu? Kalau masalah pelayanan ya memang saya memang akui memang yang terbaik lah Malaysia ini. Yang terbaik ya. Soalnya saya itu pernah punya anak di Indonesia, pernah sekarang ini punya anak di Malaysia. Jadi kedua-dua negara udah pernah gua rasakan semua. Pernah dialami? Iya, pernah dialami. Gimana rasanya istri melahirkan di Indonesia, gimana rasanya istri melahirkan di Malaysia. Mas. Dan bagi saya, gue yakin banyak orang juga tahu kalau pelayanan di Indonesia itu rumah sakitnya. Ini saya tegas mengatakan bahwa buruk pelayanannya di Indonesia. Kok bisa bilang begitu Mas? Iya, banyak beredar video, bukan hanya pengalaman gua saja ya, tapi banyak juga berbagai video yang udah viral di sosial media. Ya betul, yang berapa hari itu banyak orang juga yang dari Indonesia tuh berobat ke Malaysia, bahkan dokter sekalipun. Dan sekarang istriku tuh melahirkan di Malaysia. Di hospital UGM ya. Hospital UGM. SUGM. Pelayanannya sangat baik. Bagus banget ya. Bagus banget ya. Bagus banget. Terus apa ya? Kita waktu itu kan kita manggilnya tuh bukan kita pergi ke sana sendiri, kita manggil ambulan. Oh, seperti sampean tuh dilayani terus di ambulan tuh datang ke rumah sampean gitu. Iya. Wow. Iya, dijemput. Dan bahkan yang saya itu kagum dan takjub lah gitu. Karena pas nelpon itu jam 7.20. Jam 7.05 menit. Jam 7.05 menit. Jam 7 lebih kurang 20 atau 22 menit sudah sampai ke rumah. Wow, cepet banget ya. Iya, cepet banget. Padahal jarak dari hospital ke rumah itu ya relatif agak jauh sih. Itu relatif agak jauh. Lumayan cepet banget, iya. Cepet banget ya. Dan pegawai-pegawai yang ada di dalam ambulan tuh sigap dalam melayani istriku gitu. Sigap ya? Iya, sigap banget. Jadi gak maksudnya ini bukan berbanding-banding, bukan di ini warga asing ini gini-gini, itu warga tempat gini enggak. Disamaratakan ya? Disamaratakan. Bahkan kami sesampainya di sana, pegawai-pegawainya itu, perawat-perawatnya itu, kita panggilnya perawat kalau di Indonesia ya. Iya, betul. Waktu kita turun dari ambulans itu, mereka itu langsung lari dari tempatnya masing-masing untuk menyambut istriku dan membawanya terus langsung. Wow, cepet. Itu waktu turun di tempat emergency. Atau di Indonesia itu tempat ICU lah gitu.
Jadi memang kinerja dokter di Malaysia ini memang sangat bagus. Apa sangat bagus. Apanya? Pasien itu diutamakan ya, gak Iya. menanyakan berapa biayanya enggak ya gitu ya Mas, langsung Bukan, ya. Gini loh. Kita ini orang asing ya. Ya. Kita ini orang asing, bukan Ya. warga negara. Ya. Ya udah tahu lah gimana pikiran kita kalau kita orang asing Iya, tentang pelayanan. Hmm. Tapi yang saya heran itu di hospital hospital UKM itu tidak dipilah entah itu orang asing, entah itu orang apa. Yang diutamakan itu keselamatannya. Keselamatan dulu. Yang diutamakan itu manusianya, bukan masalah uangnya, dia paspor atau IC, enggak. Oh. Tapi yang saya lihat ini yang pengalaman saya. Ini bisa dilihat di konten saya nanti, karena di sana waktu itu saya memang sengaja saya buat video karena biasanya orang-orang Indonesia itu nggak percaya kalau kita itu mau ngomong apa aja nggak percaya. Iya, nggak percaya. Seakan-akan kita ini berbicara dusta dan kebohongan. Betul. Iya. Dibilang kontennya settingan lah apa gitu. Padahal itu fakta. Fakta memang yang kita omongin itu fakta. Dan waktu sampainya ke sana itu, gue terharu banget karena istriku tuh betul-betul dilayani dengan sangat baik. Sangat baik ya. Iya. Bahkan gue mengumpamakan itu pelayanannya itu seperti ibu dan anak. Wow, kayak itu Mas. Seperti ibu dan anak. Iya. Pasti kalian tahu lah gimana seorang ibu melayani seorang anaknya ketika mau melahirkan. Ya, seperti itulah. Seperti itu ya. Iya. Wow. Sigap, cepat gitu. Ngeresponnya tuh cepat banget gitu. Gue sampai menangis. Gue sampai sama abang ini sampai terharu gitu. Bukan nangis karena apa? Terharu. Karena kita sendiri sadar bahwa kita tuh warga asing. Iya, warga asing. Kita itu bukan Warga orang tempatan. sini, bukan orang Malaysia. Tapi kita itu dilayani dengan sangat begitu baik gitu. Ya. Sangat begitu luar biasa lah orang Luar biasa Malaysia sekali ya. Luar biasa. Jadi diutamakan tuh bukan uang ya, nggak seperti negara kita ya. Bukan uang, bukan yang diutamakan, bukan paspornya, bukan IC-nya, bukan uangnya. Seberapa banyak uangnya? Mereka nggak menanyakan itu. Tapi yang mereka utamakan itu adalah Keselamatannya dulu. Wow. Iya. Panju, saya juga kagum juga sih melihat dengan ceritanya gitu. Iya. Gua pertama ke situ memang ya Allah. Saya ini orang asing tapi diperlakukan seperti ini gitu. Iya, seperti ini. Ya itulah. Aku tuh sampai mengumpamakan pelayanannya itu seperti ibu dan anak. Wow, luar biasa sekali ya. Baiknya iya. Dan ngomong-ngomong tentang setelah itu pasti sampai datang ke administrasi. Administrasi. Iya, administrasi. Ya Allah, administrasi. Iya, pokoknya ada terasinya gitu. Iya, ada terasinya gitu ya, Rek ya. Repot banget. Jadi sampai itu bayarnya berapa gitu? Pastinya bertanya-tanya daripada sahabat-sahabat kita. Iya, ini mungkin banyak juga yang bertanya berapa bayarnya kalau kita masuk hospital melahirkan di hospital Malaysia. Kita nggak usah berbicara ke situ, tapi kita berbicara tentang syaratnya dulu. Apa sih yang diperlukan untuk masuk untuk kita melahirkan atau sakit di Malaysia itu? Yang pertama ya karena kita orang asing. Ya yang pertama ya identitas. Paspor lah, paspor yang masih berlaku. Masih berlaku. Itu harus ada. Oke. Kalau nggak ada biasanya nggak diterima. Terus yang kedua? Ya identitas itu penting. Penting. Harus ada yang istilahnya ya yang bertanggung jawab lah. Nggak mungkin pesakit nggak ada yang tanggung jawab gitu, nggak mungkin. Nanti yang ngurus administrasinya gimana gitu. Administrasinya ngurus semuanya gitu kan gimana. Ya harus ada yang mendampingi lah gitu. Itu harus. Dan ya seperti itu tadi, nggak ada urusan mau itu paspor mau itu IC, pelayanannya semua sama. Wow. Hanya di pembayaran lah kita itu berbeda ya. Kita berbeda jauh apa berbeda banyak? Ya kalau perbedaan sih ya nggak sebegitu berbeda banyak sih. Cuman kalau kita realistis aja ya, kalau kita di Indonesia dan di Malaysia ya menurut saya itu lebih murah di sini. Memang kalau kita hitungnya tukaran, misalnya kita habis 1.000 di sini, di Indonesia misalnya habis 2 juta.
kita ditukar 2 juta ya kita kalah. Masih mahal di Malaysia. Tapi realistisnya kita di sini tuh kita cari rezekinya tuh gampang. Cari rezekinya tuh senang, kita dapat uang asalkan kita bekerja. Tapi di Indonesia itu susah untuk dapatkan uang gitu. Itu perbedaannya. Jadi ya? iya. Jadi apa ya? Menurut saya ini murah lah. Murah ya? Murah. Berbaloi lah. Iya, cuman ya mungkin di negara kita juga seperti itulah kalau orang asing. Apa ya? Diperlukan deposit. Deposit. Iya, deposit untuk orang asing itu biasanya depositnya mahal karena orang asing. Karena orang asing lah. Iya. Tapi depositnya aja. Depositnya aja. Nanti setelah prosesnya sudah selesai, persalinannya udah selesai, kelahirannya udah selesai semuanya dan berjalan dengan baik, itu nanti dipotong depositnya, itu biayanya itu berapa. Dan sisanya itu dikembalikan sama pihak rumah sakitnya atau pihak hospitalnya. Gitu. Jadi begitu ya. Iya. Jadi nggak habis banyak kok. Nggak habis banyak. Enggak. Memang kalau apa itu namanya, depositnya memang mahal, 5.000. 5.000. Iya, untuk warga asing. Warga asing. Untuk ini yang saya baca ya, untuk warga negara itu 750 ringgit. Dingin saja. Deposit. Deposit saja. Iya, deposit. Tapi nanti dikembalikan sama pihak rumah sakit. Wow, dikembalikan lagi? Iya. Bukan ditelan? Enggak. Enggak. Enak kok di sini, bener. Nanti yang nggak percaya itu bisa nonton di vlogku yang waktu ke rumah sakit. Bisa juga di vlognya Romlia pertama ya. Iya, biar kalian nggak nuduh settingan lah apa. Nanti dibilangnya settingan lagi lah, ikinya lah, mengada-ngada lah. Enggak, bener ya. Gue berani bersumpah, pelayannya sangat baik banget, sangat baik. Ini hospital UKM. Pada waktu itu kita yang paling dekat tuh hospital UKM lah. Iya, paling dekat. Dekat lah, enggak seberapa jauh ya. Enggak dekat banget sih. Enggak dekat banget, jauh lah pokoknya. Iya. Daripada hospital lain. Jadi memang pelayanan itu memang enggak dibeda-bedakan ya, Mas ya? Iya. Ini bro, ini pengalaman lagi ya. Kan saya tuh nggak punya kendaraan. Yang namanya orang asing kan nggak boleh kalau kita nggak punya lesson. Nggak punya lesson tuh nggak boleh punya kendaraan sendiri. Jadi aku tuh setiap kali mau ke istriku, kan adalah disuruh bawa, kan bayiku udah keluar, disuruh bawa itu baju baby, bawa perlengkapan baby gitu. Jadi aku tuh bolak-balik ke rumah, ke hospital itu, aku tuh 3 kali bolak-balik ke rumah free. Bukan free dari ini gue cerita. Gue naik Grab, Grab kan, karena gue nggak punya kendaraan jadi naik Grab. Mereka tuh nanya, yang orang Grabnya tuh nanya, dari mana bang? Itu istri bersalin, saya jaga menentukan. Habis itu istri itu yang sopirnya, pemandunya itu udah cerita panjang tentang kelahirannya itu, alhamdulillah mereka itu menggratiskan Grabnya itu, nggak usah bayar gitu. Iya bener, gua semakin terharu, tau nggak? Keren banget gak sih? Seperti ini loh orang Malaysia gitu. Bener, sampai nangis gua. Iya, sumpah, ya Allah gitu. 3 kali bolak-balik saya. Grab yang lain, maksudnya bukan Grab yang sama ya, bukan orang yang sama. Gue nggak akan cerita kalau orang yang sama. Ini orang yang berbeda-beda. 3 kali saya ke hospital itu, 3 kali orang berbeda. Benar. Gratis. Digratiskan sama mereka. Padahal mereka harus bayar loh ke pihak Grabnya itu. Iya betul. Ini bukan bukan ojek ya. Kayak kalau ojek kan persendirian. Iya betul. Ini mereka harus bayar ke syarikat, ke syarikat Grabnya. Tapi mereka memberikan semuanya karena mereka tahu keadaan saya itu kayak gimana. Kayak gentingnya itu ya. Iya. Jadi kemanusiaannya sangat baik. Sangat baik sekali. Bagus banget. Ya Allah, terharu bener. Gue cerita sama istri nangis, tahu nggak? Bener, sumpah istri nangis. Gue cerita sama istriku nangis. Luar biasa sekali Mas ya. Iya, nangis istriku karena begitu banyaknya orang, begitu adabnya orang-orang Malaysia.
Oh. Yang saya tangis, yang istriku tangiskan itu, kita ini di sini hanya pekerja gitu. Iya, hanya kuli, tapi mereka tuh nggak memilah dia itu siapa. Itu siapa? Jadi ada Iya. apa namanya itu ya? Rasa Hati ingin nurani, iya, rasa ingin menolong itu besar sekali. besar sekali. Gue itu, ini pengalaman yang gue nggak bisa ngelupain. Luar biasa sekali ya. Iya. Oke, Rek, mungkin videonya sampai di sini saja karena kita akan menjenguk babinya. Kita masih di kedai ya. Videonya sampai ditutup di sini saja. Kalau kalian ingin dibilang kontennya masih kisah dulu bilang settingan, iya. kunjungi juga channelnya Mas Romli. Iya. Dia sudah ngevlog ya Mas ya. Iya, Mungkin udah nanti ngevlog. petang hari apa malam Senin ya. Iya, kalau dari vlognya kamu ini kemarin lah gitu. Kemarin gitu ya. Iya, Oh, kemarin udah diupload. Kemarin udah diupload. Iya. Jadi buat kalian juga kunjungi itu biar gak dibilang ini settingan ya. Iya, iya. Karena selalu netizen-netizen daripada negeri kita di Iya. negeri Konoha masih dibilang selalu bilang ikinya ini dibilang settingan, semua settingan gitu. Iya, sama gue juga gitu. Iya, padahal kita tuh cuma ingin berbagi pengalaman. Iya, Dibilang settingan. kenyataan loh yang kita ini. Wow, yang kita keren sekali kataku ya. Kok settingan? Emang berapa sih gaji kita tuh di YouTube gitu loh? Dibilang settingan. Settingan itu banyak Mas biayanya. Nah jadi gitu ya, kalau kalian nggak percaya lagi dengan kontennya Mas Iki, bisa kunjungi juga channelnya Romlia Iya, Pratama. Nanti iya. lihat deskripsinya Mas Iki, insya Allah letak di bawah kalau nggak lupa. Oke? Oke. Jumpa lagi ya Mas ya. Iya, iya. Kita tutup sampai di sini. Oke, siap, Oke? siap, siap. Terima kasih Wassalam. loh. Oke, sama-sama. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi wabarakatuh. tahu di next video. Bye bye.